Klasifikasi barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya. Kan udah tadi tuh. Diferensiasi agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan. Produk fisik mempunyai potensi yang beragam. Next. Ayo next. Diferensiasi produk ditentukan berdasarkan bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, dan keandalan, kemudahan, perbaikan, dan gaya. Next. Diferensiasi jasa, kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan pengembalian. A. Pengembalian yang dapat dikendalikan. B. Pengembalian yang tidak dapat dikendalikan. Hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Kita dapat mengidentifikasi 6 tingkat hierarki produk dengan menggunakan asuransi jiwa sebagai contohnya. Yang pertama itu ada kebutuhan keluarga, kedua kebutuhan produk, ketiga kelas produk, 4 lini produk, 5 jenis produk, dan yang 6 varian produk. Next. Sistem dan bauran produk. Sistem produk atau produk sistem adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Bauran produk atau produk mix disebut juga pilihan produk atau produk assortment adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Next. Analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini mereka untuk menentukan item mana yang akan dibuat, dipertahankan, panen, atau diinvestasikan. Next. Perusahaan dapat mengklasifikasikan produknya menjadi 4 tipe yang menghasilkan berbagai margin kotor, tergantung pada volume produk penjualan. Pertama itu ada produk inti core atau core products, yang kedua produk dasar atau staples, yang ketiga produk khusus atau specialties, yang keempat ada hari-hari atau convenience items. Next. Penetapan harga bauran produk. Dalam penetapan harga bauran produk atau product mix pricing, perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdiansyah. Pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan packaging sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Pelabelan bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja atau sejumlah besar informasi. Lanjut. Merancang dan mengelola jasa. Ketika perusahaan semakin sulit mendiferensiasikan produk fisik mereka, maka beralih ke diferensiasi jasa. Bahkan banyak perusahaan yang menemukan banyak keuntungan ketika mereka menghantarkan jasa yang bagus, baik itu pengiriman tepat waktu,
tepat waktu, jawaban pertanyaan yang lebih baik dan lebih cepat, atau resolusi keluhan yang lebih cepat. Penyedia jasa mengetahui kelebihan ini dengan baik. Mayo Clinic lebih menetapkan standar baru dalam industri perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan semua aspek pengalaman pasien. Lanjut. Standar jasa. The Bureau of Labor Statistics melaporkan bahwa sektor penyedia jasa akan terus menjadi penghasil lapangan kerja dominan dalam ekonomi, menambah sekitar 20 juta pekerjaan pada tahun 2014. Lapangan kerja pada sektor penghasil jasa diharapkan meningkat sebesar 17% sepanjang periode 2004 sampai 2014. Sementara lapangan kerja manufaktur diperkira berkurang sebesar 5%. Bahkan bagian total manufaktur yang diperkirakan menurun sekitar 10% pada tahun 2004 menjadi 8% pada tahun 2010. Angka ini dan angka-angka lainnya yang menyebabkan peningkatan minat terhadap masalah khusus tentang jasa permasalahan. Kategori buaran jasa. Komponen jasa bisa menjadi bagian kecil atau besar dari keseluruhan penawaran. Kami membedakan menjadi 5 kategori. 1. Barang berwujud murni atau pure tangible goods. 2. Barang berwujud yang disertai jasa atau tangible goods with accompanying service. 3. Hibrida atau hybrid. 4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil atau major service with accompanying minor good and service. 5. Jasa murni atau pure service. Berbagai karakteristik jasa. 1. Tak terwujud. 2. Tak terpisahkan. 3. Bervariasi. 4. Dapat musnah. Lanjut. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Di masa lalu, perusahaan jasa tertinggi di belakang perusahaan manufaktur di bidang penggunaan pemasaran karena perusahaan jasa itu kecil atau merupakan bisnis profesional yang tidak menggunakan pemasaran atau menghadapi banyak permintaan atau sedikit persaingan. Tentu saja sekarang sudah berubah. Lanjut. Perubahan hubungan pelanggan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan berinvestasi dalam menyediakan jasa yang unggul, setidaknya tidak kepada setiap pelanggan. Di banyak industri jasa seperti maskapai penerbangan, bank, toko, dan hotel, kepuasan pelanggan di Amerika benar-benar turun dalam tahun-tahun terakhir. Pelanggan mengeluh dengan informasi yang tidak akurat, personel yang tidak responsif, kasar, atau tidak terlatih, waktu tunggu yang lama, bahkan lebih buruk lagi. Banyak pelanggan menemukan bahwa keluhan mereka tidak benar-benar sampai ke manusia karena layanan telepon atau layanan online yang lambat atau rusak. Lanjut. Pemasaran holistik untuk jasa. Hasil jasa dan apakah orang akan setia pada penyedia jasa dipengaruhi oleh setiap variabel. Sebuah studi mengidentifikasi 800 perilaku penting yang menyebabkan pelanggan beralih jasa. Perilaku ini dibagi menjadi 8 kategori. 1. Penetapan harga. Harga tinggi, kenaikan harga, penetapan harga yang tidak adil, penetapan harga yang menipu. 2. Ketidaknyamanan. Lokasi atau jam, menunggu janji, menunggu pelayanan. 3. Kegagalan layanan intil, kesalahan pelayanan, kesalahan penagihan, kekacauan pelayanan. 5.
4. Kegagalan pemenuhan jasa. Tidak memperhatikan, tidak sopan, tidak responsif, tidak mempunyai pengetahuan. 5. Respon terhadap kegagalan pelayanan. Respon negatif, tidak ada respon yang tidak antusias. Lanjut dibacakan oleh Dodisman. Baik, saya lanjutkan. Masalah selanjutnya persaingan, meliputi menemukan layanan yang lebih baik. Lalu masalah etika, penipuan, penjualan paksa, tidak aman, konflik kepentingan. Yang terakhir yang ke-8, perihal tidak secara sukarela, meliputi pelanggan pindah. Lanjut. Kualitas jasa. Model kualitas jasa dalam peraga menyoroti kebutuhan utama untuk mengantarkan kualitas jasa yang tinggi. Model ini mengidentifikasi 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan pengiriman jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 2, kesenjangan antara persepsi manajemen dan persepsi kualitas jasa. 3, kesenjangan antara spesifikasi, kualitas jasa, dan penghantaran jasa. 4, kesenjangan antara penghantar jasa dan komunikasi eksternal. 5, kesenjangan antara jasa anggapan dan jasa yang diharapkan. Next. Berdasarkan model kualitas jasa ini, periset mengidentifikasi 5 determinan kualitas jasa berikut ini berdasarkan urutan arti pentingnya. 1, keandalan. 2, responsivitas. 3, jaminan. 4, empati. 5, wujud. Langsung lanjut. Konsep strategis. Perusahaan jasa terkemuka terobsesi dengan penggelangan. Mereka menyukai kepekaan yang jelas terhadap pelanggan, sasaran, dan kebutuhan pelanggan. Next. Komitmen manajemen puncak. Perusahaan seperti Marriott, Disney, dan USA mempunyai komitmen menyeluruhkan terhadap kualitas jasa. Standar tinggi penyedia jasa terbaik menetapkan standar kualitas jasa yang tinggi. Di sini ada ikonnya. Teknologi swalayan atau self-service. 2, teknologi STT. Konsumen menilai kenyamanan jasa, banyak interaksi jasa antara manusia digantikan oleh teknologi swalayan. Lanjut. Mengawasi sistem. Perusahaan terkemuka mengaudit kinerja mereka sendiri maupun persaingannya secara teratur. Mereka mengumpulkan pengukuran suara pelanggan untuk menyelidiki terhadap kepuasan dan kepuasan pelanggan. Berikutnya, memuaskan keluhan pelanggan. Semua keluhan adalah karunia bila ditangani dengan baik. Perusahaan yang didorong pelanggan yang kecewa untuk mengajukan keluhan dan juga memberdayakan karyawan untuk memulihkan situasi di tempat setelah mencapai pendapatan yang lebih tinggi. Lanjut. Memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Perusahaan jasa yang bagus tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan mendorong kesetiaan pelanggan yang lebih kuat.
Mengembangkan strategi merek untuk jasa. Memilih elemen merek, menentukan dimensi citra, merencanakan mengelolaan jasa pendukung produk yang tidak kalah pentingnya dari industri jasa adalah industri berbasis produk yang harus menyediakan sejumlah jasa. Lanjut, mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan mempunyai 3 kekhawatiran khusus. Yang pertama, mereka khawatir tentang keandalan dan frekuensi kegagalan. Dan yang kedua, mereka khawatir terhadap waktu henti atau downtime. Ketiga, mereka khawatir dengan biaya yang akan keluar. Next. Strategi jasa purna jual. Kualitas departemen layanan pelanggan sangat beragam. Pada salah satu sisi, ada departemen yang hanya menyalurkan panggilan-panggilan ke orang atau departemen yang tepat untuk mendapatkan tindakan dengan sedikit tindak lanjut. Lanjut, evaluasi layanan pelanggan. Produsen biasanya memulai dengan menjalankan departemen suku cadang dengan layanan mereka sendiri. Mereka ingin tetap dengan peralatan dan pengetahuan masalahnya. Lanjut, imperatif layanan pelanggan. Meskipun demikian, pilihan layanan pelanggan meningkat pesat dan produsen peralatan harus sering menemukan cara menghasilkan uang untuk peralatan mereka di luar kontrak jasa. Lanjut. Halo, masih hidupkah? Udah selesai, Dis. Udah selesai. Ya, Bang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saudara-saudara, tadi sudah dijelaskan mengenai produk dan jasa. Di mana tadi produk dikatakan ada mengenai tingkatannya, ada mengenai klasifikasinya, kemudian juga mengenai diferensiasi dan lain sebagainya. Demikian juga tadi dengan jasa, sudah dijelaskan oleh kelompok 11 tadi, bagaimana mengenai jasa tersebut. Artinya kalau kita membeli jasa, apa yang kita harapkan? Jadi seperti sekarang kita lihat begitu banyak orang yang menjual jasa, apakah untuk antar jemput, apakah untuk penghantaran surat, penghantaran makanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa tetap konsisten percaya dengan mereka itu. Tentu ada hal-hal yang perlu mereka perlihatkan kepada kita sebagai pelanggan, agar kita pelanggan bisa tetap percaya kepada jasa yang mereka jual kepada kita. Baik, sekarang kita diskusi kelompok 14. Siapa? 14. Halo. Tidak ada ya? Tidak datang. Kelompok 13. Saya, Pung. Tahu siapa? Devanti. Kelompok berapa? 13. Siapa namamu? Departi. Devanti, Pung. Devanti, iya, mainkan Devanti. Saya dari kelompok 13 ingin bertanya mengenai kategori bauran jasa. Itu kan ada 5 kategori penawaran. Nah, salah satunya itu ada barang berwujud yang disertai jasa. Nah, tolong dong kelompok berikan contohnya dan maksudnya kayak gimana ya? Ya, dijawab oleh Tudodisman. Barang berwujud. Ayo kelompok 11. Tadi udah kau terang Tudodisman. Iya, saya coba
menjawab apabila Ya, tidak sesuai jawab, dengan Pak. Si Depansi Ya, Bu. itu. Ini contohnya nih, saya menjual produk. Anggap Hmm. saja saya tukang laptop, penjual laptop. Otomatis ketika saya menjual laptop, saya juga menjual jasa, yaitu jasanya jasa servis. Saya menjual laptop sekalian menservis laptop Anda sendiri. Jadinya saya menjual produk sekaligus jasa, yaitu produknya ya laptopnya, jasa saya itu pas saya menservis laptop Anda. Jadi saya menjual jasa saya, saya juga menjual produk, menjual barang fisik. Jadi itu artinya menjual produk dan jasa. Artinya dia sama-sama menjual. Berarti ketika dia menservis laptop Anda tentunya Anda juga membayar dong. Nah, begitu istilahnya. Kalau misalnya kurang jelas, boleh dipertanyakan lagi ya. Gimana Depanti? Iya, cukup jelas sejauh ini. Terima kasih. Oke. Sudah Boleh dijawab nggak bilang aja? kelompok 11. Namanya orang-orang yang menjual produk itu juga mereka itu menawarkan jasa, yaitu misalnya jasa perbaikan. Jadi sama seperti kita lihat kalau orang menjual laptop atau telepon selular, di samping mereka menjual, mereka juga bisa menerima. Kalau misalnya ada laptop atau telepon selular yang bermasalah, walaupun kadang barang itu bukan dibeli dari mereka. Tapi karena ini tadi katanya penjual barang berjasa juga, di samping dia menjual barang, dia juga bisa menerima perbaikan dari barang yang dia jual tersebut kalau barang itu ada masalah ya. Kelompok 14 siapa tadi? Belum ada. Kelompok 12. 12. Tidak ada. Halo. Kelompok 11. Kelompok 10. Ini 11 yang tampil ya. 10. Ya, Pung, ada, Pung, ada. Ada. Siapa? Ada, Pung. Siapa kau? Ayub, Pung, Ayub. Ayub. Ya, Ayub, ayo yuk. Ya, jadi saya mau nanya, Pung. Ya, nanya lah kau yang mau nanya kok. Untuk kelompok 11. Jadi strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan laba itu kan dengan cara lini produk. Tapi saya tidak lihat di kelompok 11 tidak ada lini produk. Jadi saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana caranya dan gitu ya. Jawab itu kelompok 11 itu. Pertanyaannya pun putus-putus. Maaf saudara Ayub, itunya apa ya? Strategi perusahaan untuk meningkatkan penjualan katanya. Terus apa lagi tadi lanjutannya? Meningkatkan penjualan dan laba Terus dengan cara lini produk, jelaskan. dengan lini produk katanya. Jelaskan. Dijelaskanlah, ayo. Kelompok 11. Ayo. Mana tuh si Diki? Ayo cepat deh, udah makin hujan nih. Halo. Ya sebentar, Pung. Ya, mainkan lah. Oke, saya
karena saudara Diki lagi mencari jawaban, saya menemukan sebuah referensi. Ya, Yang bikinlah mungkin referensi. Iya, ini buat Bro Ayub ya. Saya coba menjawab. Contohnya gini yuk. Gini, ada sebuah perusahaan narkoba. Narkoba. Oh, bukan, jangan narkoba lah. Tahu kali kau. Jangan narkoba lah, yang paling dekat. Misalnya perusahaan roti. Roti ini misalnya roti Kimbo ya. Mana ada perusahaan narkoba? Jangan sasar dulu Bata. Jadi perusahaan roti Kimbo ini menghasilkan beberapa roti tawar yang tidak memenuhi standar kualitas produk untuk dijual. Jadi perusahaan roti Kimbo ini menghasilkan beberapa roti tawar yang tidak memenuhi standar. Artinya pas tidak memenuhi standar pasti mengalami banyak probleman dong. Banyak probleman. Jadi perusahaan ini lantas mengambil langkah inovatif untuk mengelola roti tersebut menjadi produk baru. Padahal produk yang sama. Bahan-bahannya sama, tapi dia membuatnya menjadi produk baru gitu. Yaitu mengeringkan roti tadi. Dia mengeringkan roti dengan merek yang berbeda, tapi produknya sama tadi. Cuman memberikan sebuah inovasi pada barang yang lama tadi gitu. Nah, dia menjadikan itu strategi lini. Bukan lini kanan, bukan lini kiri ya, bukan sepak bola. Cuma berarti dia melihat sisi kanannya, apakah ini pas? Kan dia menemukan sebuah probleman dalam produknya ini, dia memikirkan inovatif, ya udah, saya harus mengambil lini kanan nih. Lini kanan pastinya pas, ini cocok, tidak memiliki hambatan. Nah, itu namanya strategi lini. Halo? Si Diki gimana tadi? Mau jawab gimana Diki? Ayo Diki. Nah, gitu Diki. Diki. Ya udah Diki, Ayo. lanjut. Si Diki mau nambahin. Maksud saya lini produk, Dodis. Lini kanan, lini Iya kan, kiri. kan nanyanya gitu kan. Pertanyaannya gini kan ya. Apa yang dimaksud dengan penjelasan lini produk kan ya? Bukan. So, tolong jelas dulu suaramu sayang. Jadi saya nanya Ah, cara meningkatkan penjualan dan laba dengan cara memperpanjangkan lini produk gitu. oh, cara meningkatkan laba gitu dalam menerapkan lini produk. Laba. Ya. Jelaskan. Oh, oke lah, tidak jauh-jauh dari penjelasan gua tadi. Nah, seutama nih roti Kimbo tadi mengalami kegagalan, otomatis pas dia punya hambatan, penjualannya, omsetnya turun dong. Nggak mungkin dong sebuah masalah itu meningkatkan penjualan, nggak mungkin. Pasti tentunya menurun produk tersebut. Tapi setelah dia menerapkan lini tadi, bukan anaknya Ibu Lini ya, tapi strategi lini, dia yang mencari inovatif pada produk itu, terus dia jual lagi, namun produknya sama, cuma memberikan sebuah inovasi dalam produknya. Artinya dia memberikan sebuah inovasi itu menjual kembali gitu. Mendesain ulang apa yang menjadi probleman dalam produk ini. Nah, setelah dia membuat inovasi, akhirnya dia menjual lagi. Dia menjual, udah nggak ada probleman, penjualnya bagus dong. Setelah bagus tentu omsetnya naik. Nah, itu menyangkut strategi tadi pada omset. Kalau kita melihat ada sebuah kendala dalam produk itu, kita harus bisa membuat inovasi dalam produk itu. Berarti ada yang salah dengan produk kita. Makanya omset kita naik, pendapatan penjualan kita itu turun. Nah, saya sering mendengar dari Opung tuh inovasi produk. Berarti kita harus punya inovasi produk tersebut untuk meningkatkan omset dari penjualan produk kita tersebut. Terima kasih. Baik, saudara-saudara. Jadi mengenai tadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan penjualan dan laba ya. Jadi kalau saudara misalnya pernah ke Holland Bakery. Ya Pung, saya mau menambahkan Pung. Ya, tambahkanlah.
Caranya perusahaan dapat memperpanjang lini produknya. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan dua cara. Satu, perentangan lini, line stretching, dan pengisian lini, line filling. Satu, itu perentangan lini terjadi jika perusahaan memperpanjang lini produknya melampaui cakupan yang sekarang. Perusahaan dapat merentang lininya ke bawah, ke atas, ataupun kedua arah. Udah. Dia udah, Bung. Jadi saya tanya tadi, saudara pernah ke Holland Bakery? Gak pernah aku, Pung. Cuma ke kolam ikan. Ya. Pernah, Bung. Di situ saudara lihat apakah roti Holland Bakery itu hanya satu rasa? Bukan, enggak, Bung. Hanya rasa coklat. Tidak kan? Enggak, Pung, banyak. Di situ begitu panjang lini produknya. Ada juga roti bolu, ada roti untuk ulang tahun, ada roti tawar dan lain sebagainya. Artinya di situ dibuat barang itu yang sejenis namanya roti, tetapi dengan berbagai rasa. Jadi satu lini dia sama-sama roti, tapi dia mempunyai cita rasa yang berbeda. Jadi semakin banyak dibuat cita rasa itu, semakin banyak orang yang membeli. Karena yang namanya pelanggan itu kan mempunyai cita rasa yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jadi makin panjangnya lini produk, tentu itu akan lebih banyak menghasilkan rasa, misalnya seperti roti tadi, yang juga membuat konsumennya semakin banyak. Dari situlah yang dikatakan bisa meningkatkan penjualan yang akhirnya akan menambah laba bagi perusahaan. Kira-kira seperti itu garis umumnya ya. Oke, Pung. Kelompok 14 tadi ada? Kelompok 14 nggak ada? 12? Nggak ada. Ada 12. Kelompok 9. Siapa kelompok 9? Halo. Ini pada nggak ada ya? Halo. Kelompok 9. Kelompok 8. Arif, Pung. Ada. Siapa kau? Arif Hidayatullah. Kelompok 8, Pung. ya, Arif ya. Ya, saya ingin bertanya nih, Pung. Ya bertanya lah. Mengapa perusahaan jasa harus memfokuskan upaya mereka? Jelaskan strategi, fokus, dan berikan contoh cara kerjanya. Makasih, Pung. Ya. Jawab itu apa kelompok 11. Mengapa perusahaan jasa? Ayo kelompok 11. Coba sekali lagi pertanyaannya. 2 kali boleh. Apa tuh? Mengapa perusahaan jasa? Mengapa perusahaan jasa harus memfokuskan upaya mereka? Jelaskan strategi, fokus, dan berikan contoh cara kerjanya. Jawablah itu kelompok 11. Si Arif itu. Kelompok 8, Pung. 8. Si Arif kelompok 8. Dijawab tuh kelompok 11. Mana kelompok 11 ini? Mengapa perusahaan jasa harus memfokuskan usahanya? Harus memfokuskan. Ayolah kelompok 11 yuk.
Oke, menyertai. Nah, saya coba menyanggah ya. Saya juga masih bingung ini benar apa enggak ya. Kenapa? Saya akan Oh ya, menjawab ya, pertanyaan jawab. kelompok kan. Tadi pertanyaannya kan mengapa perusahaan jasa harus memfokuskan upaya mereka, jelaskan strategi, fokus, dan berikan contohnya. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tidak realistis jika sebuah perusahaan ingin menyenangkan semua pembeli potensi di pasar. Karena pelanggan sangat berbeda-beda dalam kebutuhan, perilaku pembelian, dan pola konsumsi mereka. Serta seringkali terlalu banyak dan tersebar luas secara geografis. Selain itu, perusahaan jasa juga bervariasi dalam kemampuan mereka melayani pelanggan yang berbeda. Oleh karena itu, daripada mencoba bersaing di semua pasar, setiap perusahaan harus memfokuskan upayanya pada pelanggan yang dapat mereka layani dengan baik. Sebuah perusahaan yang fokus dalam upaya di pasar, biasanya mereka mengidentifikasi elemen penting yang strategis dalam operasional pelayanan mereka dan memusatkan sumber pada elemen-elemen tersebut. Gimana Arif? Gimana Arif? Ya, Bisa Pung. terima? Sangat jelas. Terima. Jadi Oke. tadi mengapa harus memfokuskan usahanya kan? Jadi kalau misalnya, kalau yang namanya salon rambut itu jasa nggak tuh? Halo? Jasa juga, Pung, itu, Jasa. Pung. Jasa kan? Mereka Iya, itu harus memfokuskan usahanya. Artinya mereka itu kan tidak hanya untuk melakukan pemotongan rambut kan? Harus bisa juga mengkeritingkan orang. Harus juga bisa memberi bonding orang. Artinya di situ, dia namanya perusahaan salon harus memfokuskan usahanya untuk namanya penataan terhadap rambut dari pelanggan-pelanggan yang datang kepada mereka. Jadi jangan misalnya orang ke salon minta rambutnya dikeritingkan langsung mengatakan, kami tidak bisa mengeritingkan rambut. Kami hanya bisa memotong rambut. Tidak seperti itu. Jadi ada fokus-fokus tertentu yang harus dilakukan sehingga mereka itu bisa menjual jasanya itu dengan baik dan orang juga akan datang membeli jasa mereka itu dalam rangka untuk kebutuhan daripada konsumen. Gitu ya. Halo. Bisa jelas? Bisa jelas? Jelas, Pung. bisa, Pung. Ya, Pung. Kelompok 7. Opung saya Opung. Siapa kau? Sarip Opung 14. Siapa Arifo? Sarip Opung. Kelompok 14 ya? Iya Opung. Iya, Sarip Tuharea. Iya Opung. Ya bikin lah. Saya mau nanya nih, apakah distribusi perantara pada produk jasa dapat dilakukan? Coba dong berikan contohnya. Makasih. Distribusi Sama. perantara. Apakah distribusi perantara apa tadi? Distribusi perantara pada produk jasa dapat dilakukan. Ya. Makasih, Bu. Ayo dari tadi jasa semua nih, nggak ada yang nanya soal produk. Dijawablah itu kelompok 11. Si Sarip Tuharea itu.
Ayo. Mana kelompok 11 ini? Halo. Ya, halo, saya coba menjawab ya, karena nggak ada teman-teman saya yang bisa bersuara. Menurut saya, Rif, distribusi perantaran itu dalam jasa itu, misalnya, Sarip punya sebuah usaha jasa gitu. Otomatis Sarip juga membutuhkan yang namanya kerjasama yang bisa mendistribusikan jasa Sarip itu. Misalnya nih, Redors, dia kan bergerak di bidang jasa. Nah, dia kerjasama tuh sama Alfa. Ada yang mendistribusikan, bukan cuma langsung Redorsnya. Ketika orang mau memesan Redors, dia ke Alfa dulu gitu, bukan langsung ke Redorsnya. Jadi itu namanya kerjasama gitu. Kerjasama, istilahnya gini, simbiosis mutualisme. Artinya, dua elemen yang kerjasama tapi saling menguntungkan. Itu yang namanya simbiosis mutualisme dalam sebuah bisnis atau pelayanan jasa ataupun yang dimana retail dan sebagainya. Jadi itu penerapannya menurut saya, Sarip Tuharya. Thank you. Kalau misalnya kurang jelas boleh ditanya. Mana Sarip? Iya, Opung. Iya. Kasih Dodis. Oke, thank you, Sip. Perantara pada produk jasa. Jadi seperti security itu kan jasa itu kan? Jasa itu perusahaan security. Security. Iya, jasa pun, security jasa. Jadi seperti yang di UKI itu ada dari perusahaan security, nanti ada yang sebagai perantara membawa mereka ke UKI, membawa perusahaan jasa itu, menawarkan jasanya, tetapi bukan orangnya langsung, tetapi ada perantara atau bagian pemasaran mereka yang akan menawarkan jasa security daripada suatu perusahaan kepada suatu perusahaan yang membutuhkannya. Jadi ada bisa menggunakan perantara ya. Kelompok 12. Ada 12. Ada, Pung. Siapa kau? Reni, Pung. Reni Anggriani. Anggriani, ya. Saya mau bertanya, Pung. Apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas produk dalam kaitannya dengan promosi, Pung? Apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas produk dalam kaitannya dengan promosi? Ya, jawab itu, kaitannya dengan promosi. Iya, Pung. Ya. Dijawablah kelompok 11. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ayo, kelompok 11. Ayo. Jadi meningkatkan produk ini dalam arti untuk meningkatkan mutunya misalnya kan. Apa yang harus dilakukan perusahaan misalnya untuk meningkatkan mutu produk? Tentu mereka harus menggunakan bahan-bahan baku dan juga peralatan-peralatan yang baik agar produk yang dihasilkan itu mempunyai kualitas yang terbaik. Kemudian tadi kaitannya katanya dengan apa? Dan perusahaan di mana kelompok 11? Jadi kalau perusahaan sudah meningkatkan katakanlah mutu produk,
atau kualitas produknya, orang beli nggak? Beli dong, Pung. Nah, tentu perusahaan juga akan lebih mudah di dalam promosinya. Artinya begitu mereka promosikan itu, orang akan mengetahui ini produknya adalah produk yang baik. Sehingga dengan orang mengetahui itu suatu produk yang baik, tentu orang akan berlomba-lomba untuk mencarinya dan membelinya. Jadi seperti itu kaitannya ya. Jadi sama itu kalau seperti kita, kalau kita sudah dikenal orang, kita punya nama gitu, orang akan mencari kita. Misalnya mungkin untuk membantu sesuatu, atau untuk membantu mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi ada kaitannya di situ dengan peningkatan daripada mutu produk. Tentu di dalam promosinya juga kita akan lebih mudah. Karena sudah ada suatu jaminan yang bisa kita berikan. Artinya kita berpromosi itu tidak lagi hanya omong kosong. Tetapi yang kita promosikan itu adalah sesuai dengan produk yang kita hasilkan tersebut. Kelompok 9. Siapa kelompok 9? Ada? Lu? Ada, Bung. Ya, siapa kau? Sarah, Bung. Ya, bikin Sarah. Iya, buat kelompok 11 aku mau nanya, langkah apa yang harus dilakukan jika kinerja pemasaran itu tidak lagi sesuai dengan target pemasaran perusahaan? Langkah apa yang harus dikerjakan? Dilakukan jika kinerja pemasaran itu tidak lagi sesuai dengan target pemasaran perusahaan. Oke, saya langsung jawab ya, Sahara Siringgo-ringgo. Siringo-ringo, Dodis. Oh ya, Ya, jauh itu mudah itu. Kalau misalnya Sahara menjual es krim. Es krim, ya. Nah, tapi dalam pemasaran Sahara ini ada permasalahan. Langkah apa yang Sahara lakukan? Pasti ada dong, tapi nggak usah kasih tahu lah. Ntar gue contek lagi. Nah, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan mengalami kendala dalam pemasarannya, dia harus tahu dulu dilema permasalahannya apa, masalahnya apa, kok bisa penjualannya turun, omsetnya turun. Nah, itu langkah pertama yang harus dibaca sebuah perusahaan, permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, sehingga dia tahu penyelesaiannya apa. Ketika sebuah perusahaan udah tahu yang namanya masalahnya apa, tentu dalam mencari jalan keluar juga gampang gitu. Karena udah tahu nih masalahnya apa. Dia minusnya di mana, dia kurangnya di mana, produknya masalahnya apa gitu. Nah, setelah dia udah tahu, masuk ke tahap penyelesaian, mencari jalan keluar dalam permasalahan itu. Nah, setelah dia mengetahui, oh ini jalan keluarnya, berarti produk saya ini kurang ini, oh kurang gula atau kurang inilah dan itulah. Nah, dia memperbaiki produknya itu namanya berkaitan tadi pertanyaan siapa itu. Memperbaiki mutu produk terlebih dahulu, baru mempromosikan ulang. Nah, setelah kita udah memperbaiki nih mutu produk kita promosikan ulang. Tentu kita sudah punya jaminan seperti yang Pak Sotman bilang tadi. Kita udah bisa menjamin, bukan cuma omong kosong pas kita promosiin kedua kali. Berarti kita udah mempersiapkan sebagus mungkin produk kita. Nah, itu yang bakal kita lakukan, itu langkah-langkah yang akan kita ikuti ketika produk yang kita jual itu menurun gitu. Nah, demikian. Kalau misalnya kurang, silakan disanggah. Jadi tadi sudah dikatakan ada langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan. Tentu pertama, kata Mas Saudara Budis, masalahnya apa? Sehingga produk kita itu tidak laku. Di mana masalahnya? Ini harus kita cari. Berarti kita masuk ke selanjutnya, yaitu pencarian informasi. Orang tidak mau membeli barang kita itu karena apa? Apakah harganya yang mahal? Apakah kualitasnya yang tidak baik? Atau layanan yang diberikan oleh orang yang kita tunjuk sebagai pemasarnya kurang memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi harus kita cari akar masalahnya, sehingga nanti mudah bagi kita untuk mengambil suatu solusi dalam rangka untuk melakukan
perbaikan supaya kita kembali nanti bisa berhasil di dalam kegiatan pemasaran kita. Jadi ada hal-hal tertentu dari awal yang harus kita cari dulu, yaitu masalahnya apa. Selama kita tidak tahu masalahnya, kita tidak akan bisa nanti mencari apa solusi yang bisa kita harus lakukan. Jadi seperti itu ya. Jadi sama seperti saudara, kalau saudara misalnya dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan tidak menyelesaikan kuliah, tentu ada sesuatu masalah bagi diri saudara kan. Tentu saudara tanya, apa sih yang kurang pada diri saya sehingga saya tidak bisa seperti teman-teman saya itu selesai pendidikannya tepat waktu. Tentu kita cari apa kekurangan dalam diri kita. Apakah kita memang kuliahnya malas? Apakah memang kita mungkin pada waktu ujian tidak datang? Atau mungkin ada tugas-tugas yang tidak dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi kita cari semuanya itu, kita lihat kekurangan-kekurangan kita lakukan perbaikan, sehingga nanti setelah kita lakukan perbaikan, pasti kita akan bisa menemukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Ya. Iya, Bung. Makasih, Bung. Makasih, Dodis. Kelompok sekarang, kelompok 6. 6. Siapa kelompok 6? Kelompok 7 dulu, Pak. Oh, kelompok 7 dulu ya, Aron. Ah, lupa saya, Aron. Ya, apa, Aron? Enggak, Pak. Teman saya Lilis. Nah, Lilis, saya Lilis. Dari tadi kurang bertanya mengenai produk tadi, bab yang pertama tuh. Ya, Pak. Saya Lilis. Saya mau bertanya. Ya, bertanyalah. Apa perbedaan jasa dan produk barang dan bagaimana cara meningkatkan kualitas jasa? Terima kasih. Oke, pertanyaannya apa perbedaan jasa sama produk atau barang ya? Dan produk barang. Bagaimana cara? Iya. Produk sama barang itu saya rasa sama kan ya? Terus bagaimana cara meningkatkannya? Jadi produk itu terdiri dari barang dan jasa. Jadi yang sebenarnya pertanyaannya apa perbedaan barang dengan jasa? Ya, Bung, saya akan jawab, Bung. Ya. Jawablah. Ya, Bung. Barang ialah produk yang siap dibeli oleh pelanggan, sedangkan jasa ialah fasilitas yang disediakan oleh pihak lain. Barang berwujud dan dapat dilihat maupun disentuh, sedangkan jasa ialah produk yang tidak berwujud. Barang dapat dikembalikan atau ditukar, sedangkan jasa tidak mungkin dikembalikan atau ditukar apabila telah disediakan. Barang dapat disimpan untuk masa mendatang, sedangkan jasa tidak dapat disimpan tidak dapat disimpan. Barang dapat berpisah dengan alat produksinya, sedangkan jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. Aduh, aduh. Siapa lagi yang nyanyi tuh? Gimana itu? Udah dijawab. Gimana, Pak? Lilis. Aduh, Mak. Nah? Jelas, Pak. Jadi barang itu jelas ada wujudnya, bentuknya ya. Jadi kalau kita membeli barang berarti ada kita membeli sesuatu yang berwujud. Sedangkan kalau jasa itu kan hanya berupa layanan yang kita peroleh. Jadi sama seperti kamu kalau naik gokar dari rumah ke kampus, kamu bayar ongkosnya sekian puluh ribu, bukan berarti kamu membeli gokar itu kan, mobilnya itu kan, tetapi kamu harus hanya membeli jasa yang diberikan kepada kamu oleh supir gokar tersebut, yaitu menghantarkan kamu dari rumahmu sampai ke kampus. Jadi jasanya di situ. Sedangkan kalau kita membeli barang, ada wujudnya kan, ada barangnya, kelihatan dia. Bisa disentuh, bisa dibawa dan lain sebagainya.
Kemudian tadi dikatakan kalau jasa itu kan tidak terpisahkan. Bisa ngerti maksudnya tidak terpisahkan. Kalau kamu misalnya mau membeli jasa pemotongan rambut, tidak mungkin kamu ada di rumah, rambut kamu terpotong di salon yang kamu inginkan itu kan. Halo. Jadi kalau kamu membeli jasa pemotongan rambut, kamu ya harus ke salonnya. Tidak bisa kamu di rumah, rambut kamu terpotong di salon. Itu yang dikatakan tadi tidak terpisahkan. Jadi sama seperti tadi naik go-kart, kamu membeli jasa, kamu harus naik di go-kart itu bersama dengan supirnya itu. Artinya kamu bersama akan diantarkan, setelah kamu diantarkan selesai persoalan. Tidak ada sesuatu yang berbentuk yang bisa kamu terima. Hanya layanan untuk mengantarkan kamu dari rumah ke kampus. Lagi Pung, saya mau menambahkan sama Lilis tadi. Dia kan menanyakan tentang gimana meningkatkannya kan ya. Iya. Kalau produk yang ditingkatkan kualitas produknya, sedangkan jasa yang ditingkatkan pelayanan maksimalkan lagi. Itu aja. Udah. Ya, udah kelompok 6. Siapa kelompok 6? Ayo. Saya Pung Leli Pung. Oh. Siapa kau? Leli. Leli. Ya, Leli. Saya ingin bertanya pada ini. Di sini kan ada item kualitas jasa ya. Saya ingin bertanya, apa pertanyaannya Leli? Kualitas jasa. Kenapa hilang suaranya? Iya Leli, silakan jangan malu-malu. Kita di sini. Nggak usah malu-malu, nggak bayar ini kok. Nggak bayar lagi. Ayo. Kemana dia? halo Pung. Iya. Itu pertanyaanmu apa tadi? Kualitas jasa. Yang saya tanyakan, mengapa terjadi kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penghantaran jasa? Jawablah itu kelompok 11. Ayo. Sorry Leli, sekali lagi maaf. Ya diulang lagi pertanyaannya maksudnya Leli. Suaranya tadi putus-putus di sini. Mengapa terjadi kesenjangan? Yang saya tanyakan, mengapa bisa terjadi kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penghantaran jasa? Terima kasih. Oke, thank you Leli. Jawablah itu. Oke, saya coba jawab ya. Kenapa bisa terjadi kesenjangan antara kualitas jasa? Karena tidak menyadari bahwa komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsinya mengenai ketidaklayakan dan tidak memadainya standarisasi tugas dan tidak adanya penyusunan tujuan. Berarti mereka ini
Mana Halo? suaranya? Iya, iya. Teruskan. Halo? Itu didengar itu Leli. Kedengaran, Pung, kedengaran. Iya. Tadi Jawab mati-mati Leli. soalnya, tadi putus-putus. Kelompok sebelah saya. Ayo, kualitas jasa. Sama enggak yang kamu peroleh kalau kamu potong rambut di salon dengan potong rambut di bawah pohon rindang? Pasti beda, Po. Nah, itulah yang mau diapanya. Kenapa beda? Oh, berarti, oh iya. Coba saya jawab ya, Leli. Nah, terjadi kesenjangan antara berarti ada ketidak sinkronnya antara spesifikasi kualitas sama jasa. Jadi namanya kualitas, ya, Jewi. Kalau kita memberikan sebuah pelayanan, sarana dan prasarana juga harus memadai. Di mana, kapan, dan waktunya apa, itu penting dalam pelayanan jasa. Misalnya tempat, kita memberikan pelayanan dalam tempat. Ya, kita harus memberikan tempat yang layak untuk pelayanan tersebut. Benar yang kata Opung tadi, bukan di bawah pohon rimbun atau di bawah pohon pisang kita memberikan pelayanan. Itu bukan pelayanan. Kalau di bawah pohon mah pelayanan 18+. Sedangkan kalau dipelayani dalam sebuah gedung atau tempat yang layak, itu baru namanya pelayanan yang sudah kita maksimalkan, yang sudah kita persiapkan sejak awal. Nah, pelayanan waktu, mengenai waktu, kita juga harus memberikan pelayanan itu sesuai waktunya gitu. Jangan pas customer sudah, misalnya saya mau datang ke sini ya, saya mau motong rambut jam 10. Tapi kita baru bisanya jam 11. Oh iya Bu, saya bisanya jam 11, soalnya di sini banyak dan begitu dan banyak alasan. Enggak. Berarti itu namanya kualitas. Kualitas dalam memberikan pelayanan. Nah, terima kasih. Kalau ada masih kurang silakan ditambahkan ya. Mana ada yang mau nambahkan? Halo? Halo? Bukan Edi. Hah? Insyaallah teman urusan. Kalau kamu misalnya menggunakan jasa angkutan antara angkot dengan taksi misalnya, sama enggak? Beda pasti, Opung. Nah, beda. Ya, harganya juga beda kan? Karena kalau diangkut misalnya kita tidak bisa duduk berleha-leha kan? Betul, Pak. Tapi kalau di taksi bisa kita duduk dengan santai. Karena apa? Karena memang yang naik ke situ hanya kita menggunakan jasanya. Sedangkan kalau angkot itu, yang menggunakan jasa angkot itu lebih dari satu orang. Sehingga dengan adanya kapasitas yang lebih dari satu orang atau lebih dari 3 orang itu, tentu dia akan mempengaruhi kepada kita pada waktu kita naik jasa angkutan tersebut. Sedangkan kalau naik taksi kan terus beda kan, dan memang juga dari segi pembayaran akan jauh berbeda kan. Tetapi ada kepuasan tersendiri yang bisa kita peroleh dengan menggunakan jasa angkutan taksi. Di sama seperti sekarang misalnya ada yang namanya ojek pangkalan kan, ada ojek online. Sama enggak itu? Enggak, Pung, beda. Di mana bedanya misalnya? Ya, kalau dalam sistem orderan, kalau ojek online menggunakan aplikasi dan banyak promonya ya. Sedangkan ojek online nggak ada istilah potong-potong. Kalau banyak potongan mah leher kita yang dipotong, Pung.
Jadi kalau kita ojek online itu kan otomatis kita pesan, dia akan jemput kita ke rumah kan? Iya, Pung, betul. Tidak perlu kita mencarinya harus ada di mana pangkalannya, tidak. Demikian juga kalau misalnya kita pulang dari bekerja menggunakan ojek online, kita akan dijemput di mana dan akan diantarkan sampai kepada tujuan kita. Jadi kita tidak perlu mencari-nyarinya. Dan kalau kita lihat misalnya dari segi biayanya, kadang ojek pangkalan itu jauh lebih mahal kan dari ojek online kan. Padahal kadang pelayanan yang mereka berikan juga tidak seperti ojek online itu, tapi harganya mahal. Artinya di situ yang mau kita lihat bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh orang yang menjual jasa, sehingga mereka itu bisa dipercaya oleh yang namanya pengguna atau pembeli jasa mereka tersebut. Itu sebabnya sekarang orang sudah enggan naik ojek pangkalan kan. Jadi kira-kira seperti itu. Bisa, Leli? Leli? Bisa, Pung. Terima kasih, Pung. Bisa. Iya. Kelompok 5. Iya, Pung. Siapa kau? Regina, Pung. Iya, Regina Pacis. Enggak, Pung. Regina Gugu. Raja Gugu ya? Iya, Pung. Iya, bikinlah Regina. Buat kelompok, saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda ketika Anda menjual barang kepada produsen dan produsen tersebut tidak mau membeli barang Anda, dan Anda pun memaksa produsen tersebut? Seperti yang dijelaskan kelompok Anda mengenai penjualan paksa. Cara Anda agar bisa mengatasi masalah ini bagaimana? Terima kasih. Iya, dijawab itu apa kelompok 11, katanya jual paksa. Ada kalian terangkan adalah jual paksa. Oke. Kalau khusus kami nih ya dari kelompok 11, kami orang tidak memaksa, tidak suka memaksa dalam pemasaran. Kalau misalnya produk kita memasarkan produk itu, kita nggak perlu pemaksaan, tapi kita baca dulu karakteristik konsumennya gimana. Itu yang harus kita baca. Kita harus bisa turlap membaca karakteristik konsumen dan kebutuhannya apa. Kalau konsumennya dia membutuhkan sabun, jangan sesekali menjual sabun colek. Nah, soalnya itu sangat tidak sinkron menurut saya. Jadi menurut saya kita harus membaca kebutuhan customer dan menganalisis bagaimana karakteristik customer tersebut. Jangan memaksa, padahal dia tidak membutuhkan produk ini, tapi Anda memaksakan untuk membelinya. Tidak. Itu namanya Anda melakukan pemaksaan, bisa kena pidana gitu. Bisa. Jadi menurut saya nggak bisa seorang manajemen itu tidak ada ceritanya memaksakan customer untuk membeli produknya. Tapi manajemen itu bisa membaca pasar, membaca karakteristik customer, dan membaca kebutuhan customer tersebut. Itu aja, terima kasih. Gimana Regina? Jadi artinya siapkanlah barang yang sesuai dengan kebutuhan orang yang akan melakukan pembelian. Jadi kalau misalnya seperti tadi dia doyannya roti coklat, kita jual roti gandum, ya jangan kita paksa. Dia maunya roti coklat kok. Kalaupun misalnya terjadi pemaksaan begitu, yang akan terjadi adalah konflik. Sebab ada juga memang orang kadang penjual itu memaksa karena merasa dagangannya belum ada yang laku. Ada berlaku seperti itu di daerah-daerah tertentu. Artinya kalau misalnya sering itu kan di dalam bus misalnya kan bus. Penumpang sudah banyak, masuk pedagang kan. Nanti itu barang-barangnya diletakin di samping penumpang itu. Artinya dengan seperti itu dia mengatakan bahwa penumpang itu wajib harus membeli dagangannya itu. Dan kadang orang memang ada yang merasa ketakutan
akhirnya melakukan pembelian walaupun itu bukan merupakan kebutuhannya. Artinya janganlah terjadi hal seperti itu. Kalau kita memang seorang yang melakukan kegiatan pemasaran, kita harus bisa melihat atau di pasar mana kita berada. Di pasar mana kita berada tentu kita bisa melihat dengan kasat mata apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di pasar tersebut. Tentu itulah yang kita jual. Jangan kita jual di situ barang yang bukan kebutuhan. Sebab kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan berhasil di dalam kegiatan pemasaran kita tersebut. Jelas ya? Bisa nggak Regina? Regina? Bisa jelas? Sudah kelompok 4. Dia hilang dia. Kelompok 4. Saya, Pung. Kau siapa kau pemain futsal? Alfiranti. Alfiranti, ya. Pertanyaannya, bentar, Pung. Begitu banyak itu ditanya mengenai produk. Pertanyaannya, faktor apa saja yang diperlukan agar diferensiasi produk sesuai dengan keinginan konsumen? Faktor apa saja yang diferensiasi nih ya? Saja diperlukan agar diferensiasi produk sesuai dengan keinginan konsumen. Iya. Diferensiasinya. Ayo kelompok 11. Oke ya, karena teman-teman saya pada nggak bisa ngomong, saya coba jawab ya. Nggak bisa ngomong, emang bisu. Nggak tahu Bung, ya saya coba jawab ya. Di sini menurut saya ada 5 sih. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama, faktornya tidak mudah ditiru oleh pesaing gitu. Berarti produk kita ini tunggal, susah ditiru. Kita memiliki ciri khas tersendiri dalam produk tersebut. Nah, yang kedua, sesuai kepentingan konsumen. Nah, artinya produk kita ini sesuai dengan kebutuhan customer atau konsumen. Apa yang dia butuhkan itu yang kita sediakan. Nah, kalau dia membutuhkan sabun, kita menyediakan produk sabun. Bukan sabun colek tadi, tapi sabun mandi. Dan yang ketiga, memiliki keunggulan tersendiri. Nah, artinya dalam produk kita ini kita sudah melakukan inovasi. Dan akhirnya memiliki keunggulan tersendiri, beda dengan yang lain. Dan yang ketiga, terjangkau. Berarti kita juga harus memikirkan harganya berapa, harga produk kita ini harus bisa terjangkau. Sebisanya jangan rugi kita dan jangan merugikan customer lah. Artinya yang gue bilang tadi, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan yang ketiga, menguntungkan perusahaan, ya otomatis pasti. Masa ya ada perusahaan menjual tapi tidak menguntungkan perusahaan itu sendiri. Nah tentunya ya, pasti kita menjual karena kita mencari keuntungan dong. Nah itu menurut saya 5 faktor yang sangat penting. Terima kasih. Gimana Alfiranti? Jadi ya, tadi Bung, diterima. Diferensiasi kan berarti mengenai pembedaan. Dikatakan di dalam diferensiasi produk, pertama mengenai bentuk. Ada perbedaan bentuk antara yang kita buat dengan bentuk yang dibuat oleh orang lain. Bentuk yang kita buat lebih baik berarti orang tertarik kepada kita. Itu soal bentuk. Kemudian soal fitur. Apa saja fitur yang terdapat.
Tentu ada kan perbedaan fitur antara produk A dengan produk B. Iya, Tentu pasti ada. yang mana yang lebih menarik. Kemudian mengenai penyesuaian. Kita sebagai konsumen atau pembeli, mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita cari di antara produk yang tersedia tersebut. Produk yang dibuat A, apa produk yang di perusahaan B, perusahaan C, dan lain sebagainya. Mana yang paling sesuai. Kemudian juga masalah kualitas kinerjanya. Harus ada perbedaannya. Mana di antara itu yang lebih baik kinerjanya. Sehingga kita mencari mana yang terbaik kinerjanya. Tidak mencari barang yang tidak baik kinerjanya. Jadi ada banyak di situ mengenai perbedaan-perbedaan yang harus bisa ditunjukkan sehingga kita akan memilih sesuatu produk tertentu. Juga mengenai ketahanan, keandalan, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pembeli memang mempunyai kecenderungan akan membeli atau mencari barang yang mempunyai ada perbedaan-perbedaan tertentu dari satu produk yang sama yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda. Jadi disitulah perbedaan-perbedaan itu akan menimbulkan daya tarik bagi kita sehingga kita membeli sesuatu produk yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Seperti itu ya. Sama itu seperti saudara di kantin UKI. Di situ banyak yang jual nasi ayam kan? Apa hanya satu yang jual nasi ayam situ? Halo? Halo? Tidak kan? Lebih dari satu kan? Tinggal saudara memilih mana yang sesuai dengan selera saudara. Apakah yang ayam ayam galau, apakah yang ayam rendam dan lain sebagainya. Jadi sama-sama nasi ayam. Tapi ada perbedaan-perbedaan di antara yang namanya nasi ayam tersebut. Jadi seperti itu. Ya, kelompok 3. Saya Opung. Siapa kau? Stefani Opung. Stefani. Iya, Stefani. Pertanyaannya. Saya Stefani dari kelompok 3. Ya, Stefani ya. Apabila kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja pada pelanggan sehingga mengecewakan pelanggan, apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa memperbaiki kepercayaan pelanggan kita? Teman-teman ada yang mau menjawab? Apa pertanyaan Stefan itu? Katanya kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan baik dalam pelayanan jasa, langkah apa yang kita lakukan agar customer itu dapat kembali kepercayaan kita, dia bisa mempercayai kita lagi gitu, Pong. Oh. Ya kalau ada teman-teman dari kelompok 11 bisa menjawab, kalau tidak ada saya jawab. Nanti dikira Rakus lagi jawab semua. Ya, ada yang lain yang bisa jawab. Sidiki, Sirut, Superdiansa. Ya, jawablah, jawab. Yang lainnya sudah apa itu? Sudah ngantuk kali. Udah, coba saya jawab ya. Oke, coba saya jawab ya. Menurut saya kalau kita melakukan sebuah kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja pada customer kita, sehingga customer itu jadi ilfil gitu belanja sama kita ataupun kembali lagi menjadi customer kita. Karena ada istilah itu customer care. Kalau di tempat kerjaan saya ada istilah customer care. Kalau kita membuat sebuah kesalahan, dia bakal membuat sebuah keluhan yang bisa menurunkan kualitas perusahaan kita tersebut.
Jadi langkah apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita perusahaan tunggal, ya kita minta maaf. Kalau tempat saya ya, kita minta maaf, lalu kita berikan sebuah bingkisan, sebuah permohonan maaf kita, perbaikin istilahnya, perbaikin sebaik mungkin. Tapi kalau di perusahaan misalnya bagian retail dan lain sebagainya itu, dia langsung ke pengajuan ke atasan. Dia nggak langsung ke kita, nggak langsung ngomong ke kita kesalahan kita. Ini kesalahanmu, saya tidak dilayani dengan baik. Tidak. Dia langsung ke perusahaannya, perusahaan inti ke atas. Langsung telepon, Pak, atas nama ini, tanggal ini, dia melakukan ini, pelayanan tidak baik. Berarti bukan customer langsung yang ngomong sama kita. Bukan. Tapi pihak perusahaan, pihak atasan. Dia bakal bertanya, Jeva, kesalahan apa yang kamu lakukan? Ini kok customer ini bisa melakukan sebuah pengaduan seperti ini? Nah, di situ kita melakukan klarifikasi gitu kepada pimpinan. Begini Pak kesalahannya, mungkin kesalahan label, kesalahan promo. Nah, dari situ dari perusahaan sendiri yang bakal minta maaf kepada perusahaan. Berarti satu keluarga perusahaan itu minta maaf ke customer itu untuk memperbaiki citra perusahaan tersebut di mata customer. Nah, menurut saya seperti itu, lebih ke ini sih, permohonan maaf, karena namanya juga kesalahan ya. Kita nggak bisa mengulang kembali waktu. Gimana coba nih? Bisa. Itu sebabnya misalnya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan itu begitu ada orang yang berbelanja di dia memberikan semacam kuesioner atau daftar isian, bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan atau yang kami lakukan selama Anda datang berbelanja di tempat kami misalnya. Jadi ada diberikan dan diisi. Nanti diisi masukkan di dalam sebuah kotak saran. Tentu kita nanti dari pihak perusahaan akan membaca itu. Kira-kira ada nggak keluhan? Tentu pasti ada kan, tidak semuanya baik yang kita sampaikan, yang kita lakukan kan. Artinya dari situ nanti bisa kita mengatakan apa yang harus kita lakukan atau harus kita perbaiki. Tentu kita kaitkan dengan saran atau sesuatu yang masuk ke kotak saran tersebut. Itu sebabnya selalu ada perusahaan itu yang membuat kotak saran. Atau mungkin ada juga perusahaan itu yang langsung membuat tulisan, kalau Anda puas kasih tahu orang lain, kalau Anda tidak puas hubungi kami. Jadi ada di situ diberikan suatu peluang bagi kita untuk misalnya kita mengajukan sesuatu kalau kita merasa dirugikan. Tetapi kalau kita merasa diuntungkan, kita dimohon supaya bercerita kepada orang lain tentang kebaikan atau sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada kita. Dan itu kan kalau orang sudah bercerita dari satu orang kepada orang lain tentang kebaikan, itu sudah namanya promosi. Demikian juga kalau ada kekurangan yang kita berikan, orang yang menerima kekurangan itu bercerita kepada orang lain, itu juga menjadi suatu promosi yang negatif. Jadi tinggal bagaimana kita dari perusahaan bisa dengan secepatnya menangkap. Kalau misalnya seperti ada sesuatu yang menjadi hambatan bagi orang untuk kembali kepada kita. Bisa jelas? Halo? Bisa jelas? Iya. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Si kembar, mana si kembar? Kembar. Tidak pernah ada lagi si kembar ya? Kembar. Kemana dia Alpiranti si kembar?
Siapa kelompok 2? Halo? 1? Saya, Opung. Siapa kau? Dita Maresta. Dita Maresta, ya. Pertanyaan untuk kelompok 11 di slide terakhir itu kan menjelaskan tentang standar jasa purna jual, strategi jasa purna jual. Pertanyaannya, apa alasan perusahaan tidak menyediakan pelayanan jasa purna jual? Saya akan jawab pertanyaan kita, Opung. Iya, jawab. Beberapa perusahaan tidak menyediakan pelayanan purna jual dikarenakan perusahaan tersebut tidak berinovasi, kurang memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, tidak bertanggung jawab terhadap produk yang sudah dibeli konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen rugi karena tanpa adanya layanan purna jual terhadap produk atau jasa perusahaan, maka konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan jika ada masalah terhadap produk atau jasa tersebut. Cukup, Pung, itu doang, Pung, kalau menurut saya, Pung. Gimana? Iya, Opung, diterima. Jadi strategi standar purna jual. Jadi ada misalnya barang yang kita beli, tetapi nanti setelah kita membelinya atau mereka menjual, bisa memberikan katakanlah misalnya semacam jasa perbaikan kalau barang itu rusak. Jadi sama seperti misalnya kalau kita membeli televisi, pasti ada garansi kan? Paling tidak setahun atau berapa tahun gitu loh. Artinya, selama masa garansi itu, kalau barang itu rusak, akan dilakukan perbaikan dengan tidak membayar. Tetapi ada juga orang yang tidak memberikan garansi atau sesuatu setelah mereka menjual. Karena apa? Ya, karena memang mereka tidak punya keahlian untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya seperti barang-barang dari yang dibuat oleh luar, tentu sulit bagi kita kan bagaimana kita melakukan perbaikan kalau barang itu ada kerusakan. Di samping juga memang kalau barang yang tidak ada perbaikan purna jual itu sudah selalu terdapat pada barang-barang yang memang berkualitas baik, yang sudah mempunyai nama yang begitu terkenal, sehingga barang itu memang tidak mudah untuk rusak, kecuali kalau memang kita yang salah menggunakannya. Jadi ada yang seperti itu. Ada perusahaan yang memberikan layanan purna jual, ada juga yang tidak memberikan layanan purna jual. Karena apa? Ya karena mungkin barangnya juga barang biasa aja kan. Jadi sama seperti kamu misalnya, kamu membeli ballpoint dari seseorang penjual di toko, saudara tidak pernah ada dikasih jaminan kan bahwa barang itu bisa bertahan sampai sekian lama. Kalau tidak kembalikan, tidak ada kan? Tidak ada, Opung. Kita beli ballpoint itu, ya kalau rusak ya rusak, tidak bisa kita tuntut. Kenapa dia harus rusak kepada orang yang menjualnya kepada kita, ya? Jadi ada hal-hal tertentu. Ada juga karena dari segi harga, ada juga dari segi ada jaminan kualitas yang bisa diberikan oleh penjual terhadap barang yang kita beli tersebut. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2? Halo? Mana kelompok 2 ini apa? Aron? Siapa kelompok 2? Halo? Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi enggak? Halo? Baik, saudara-saudara masih ada pertanyaan yang lain?
Tidak, Pung. Mungkin nggak ada. Ya, mungkin apa? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, kita berikan hapus dulu kepada kelompok 11 yang sudah mempresentasikan materi mereka hari ini. Kenapa? Ada pertanyaan lagi? Halo. Jadi kita berikan A+ kepada kelompok 11 yang sudah mempresentasikan materinya hari ini. Kemudian nanti untuk minggu depan, kelompok 12 ya? Luar biasa kelompok 12. Ya. Kelompok 12 akan membawakan materi dari bab 14, ya. Yaitu menyangkut mengenai harga. Mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Kelompok 12 ya, minggu depan siapa? Ada orangnya? Halo? Semuanya sudah tidur. Baik, kalau begitu, Iya, Pak. kelompok 11 ditutuplah dengan doa dulu kuliah kita sore ini. Siapa yang menutup dari kelompok? Si Ruth, ayo Ruth. Ada Ruth tadi. Nah, kenapa jadi ayam? Ayo Ruth. Baik, kalau tidak ada kaulah Dodis. Pung, tadi Dodis mau penutupan katanya. Hah? Pung, kok ada ayam? Kak Pung. Apa? Dodis. Jangan Ya, gitulah. Dodis. Gimana Ayo. Pung, saya bosan si Nias aja yang bicara, Pung. Yang lain, Siapa yang lain. Habis ini suaranya kagak ada. Si Ruth Ntar dibilang kita nggak ada. perang di Batak. Dari Ntar gue serang di negara Batak. bosan saya. Karena dia sudah membawa si Giri Lapao, jadi makanya dia banyak ngomong dia. Kalau si Giri Lapao, Pung, dia mau bilang Batak, Pung. Kita orang Batak gimana, Pung? apanya? Perang negara, ntar perang negaranya sama negara Batak baru tahu. Iya nanti itu, iya kan perang itu. Bikinlah doa itu, nantilah itu perang itu. Oke teman-teman semua, karena kita sudah melewati dinamika proses belajar mengajar kita, mari kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Saya pimpin kita dalam doa secara Kristiani. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, akhir dan dalam bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Bapa kami telah menyudahi segala kegiatan proses belajar mengajar kami. Kami tahu Bapa kami bisa melaluinya karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, segala materi yang telah disampaikan baik dosen dan teman-teman kami semua, kiranya kami dapat menelaahnya dengan baik dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Kami sempurnakan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan janganlah kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Haleluya, haleluya, amin. Thank you everybody. See you again. Amin. Selamat sore. Sore, Pung. Sore, Jadi kelompok 12 itu bab 14 ya. Minggu depan kelompok 12 bab 14. Oke, selamat sore. Makasih, Opung. Kasih. Si Sarip suruh latihan. Si Sarip suruh latihan. Iya, Opung. Hujan, Opung.